Ini menjadi tanda kita menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka yang pertama adalah al-haul, yaitu daripada seorang wali besar Sayyiduna al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib al-Attas radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi fid dini wad dunya wal akhirah, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inda dzikri sholihin tanzilur rahmat. Ketika menyebut nama orang-orang soleh, turun rahmat dari Allah. Jadi menyebut saja nama-nama orang soleh, itu kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengadakan haul, yang pertama adalah kita menyebut nama orang-orang soleh. Yang kedua adalah kita ini mengkaji, mengingat bagaimana kisahnya para wali. Kita mengkaji bagaimana sejarahnya para wali. Karena diriwayatkan bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullan nagussu alaika min amba'ir rusuli manuthabbitu bihi fuadaka. Allah berfirman yang artinya, dan semua kisah-kisah para rasul kami ceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad, yang dengan kisah itu kami kuatkan hatimu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak diceritakan kisah-kisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Lebih menguatkan hatinya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad adalah orang yang paling kuat hatinya. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa sepertiga daripada Al-Quran itu adalah kisah. Jadi banyak di dalam Al-Quran itu adalah kisah untuk menguatkan hatinya Nabi Muhammad. Maka apalagi dengan kita-kita, perlu para ulama menjelaskan manfaat, faedah kita mengkaji kisah para wali, kita mengkaji kisah orang-orang soleh, kita mengkaji kisah sejarah bagaimana perjuangan Islam, apalagi kita mengkaji sejarah para nabi, apalagi kita mengkaji sejarah pemimpin para nabi, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dapat menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara faedah kita mengadakan haul, kita mendoakan orang soleh. Padahal kelihatannya kita mendoakan para wali, padahal para wali itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Apa maknanya dosanya diampuni oleh Allah? Dijauhkan dari dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para wali. Para wali-wali banyak ibadahnya, para wali-wali banyak pahalanya, tinggi derajatnya di sisi Allah. Tapi kita mengadakan haul, kita mendoakan para wali, kita membaca Yasin, membaca tahlil, mendoakan para wali. Para ulama menjelaskan mengapa. Di dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla 'alal maghfuri lahu ghufira lahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyolatkan jenazah, kita menyolatkan jenazah, faedahnya apa? Agar jenazahnya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi para ulama menjelaskan kalau yang menyolatkan itu sampai 3 shaf, dalam hadis dijamin jenazahnya itu diampuni dosanya oleh Allah. Makanya para ulama menganjurkan kalau sholat jenazah minimalnya dijadikan shafnya itu adalah 3 shaf. Walaupun yang hadir 6 orang, dijadikan 2 orang, 3 shaf untuk mendapatkan fadilah daripada hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam hadis, man shalla 'alal maghfuri lahu ghufira lahu, barang siapa orang sholat jenazah, jenazahnya itu adalah seorang wali, jenazahnya itu adalah orang soleh, jenazahnya itu adalah orang yang dekat dengan Allah, dicinta oleh Allah, itu justru yang menyolatkan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendoakan orang-orang soleh, kita berziarah, kita mengadakan haul, kita mendoakan
mendoakan orang-orang soleh yang tinggi derajatnya di sisi Allah, orang yang mendoakan itu justru mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mendoakan itu justru mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah fadilah bagaimana kita mengadakan haulnya para wali. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kita membaca maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan ini, di bulan Sya'ban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sya'ban syahri. Nabi Muhammad bersabda bahwa bulan Sya'ban adalah bulanku. Dalam riwayat yang lain, Sya'ban syahrus salah ala nabi, bulan Sya'ban adalah bulan bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk memperbanyak bersalawat. Orang yang banyak salawatan di dalam hadis, inna ahabbakum ilayya wa agrabakum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salah. Orang yang paling saya cintai, kata Nabi Muhammad, orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Semakin banyak salawatan, semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Semakin dekat dengan Nabi Muhammad, pasti selamat dunia dan akhirat, karena mendapatkan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekhususan, keistimewaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak berikan kepada nabi-nabi yang lain. Di antaranya apa? Satu persatu badannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah matanya Nabi Muhammad disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Mazaqal basaru wa ma tagha. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, tidaklah matanya Nabi Muhammad itu menyimpang dan melampaui batas. Disebut matanya Nabi Muhammad, apapun yang disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu menunjukkan afdaliyah, lebih afdal, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah para ulama menjelaskan Idul Fitri dan Idul Adha itu lebih afdal Idul Adha daripada Idul Fitri. Mengapa? Idul Adha disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an, Idul Fitri tidak disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu, yaitu salat Idul Adha, wanhar, dan berkorbanlah. Jadi Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri karena disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kalau takbirannya, dalam Idul Fitri ada takbiran, dalam Idul Adha juga ada takbiran. Takbirannya Idul Fitri lebih afdal daripada takbirannya Idul Adha. Mengapa? Disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an takbirannya Idul Fitri, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi apapun yang disebut oleh Allah, kemuliaan yang Allah sebut di dalam Al-Qur'an menunjukkan lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Matanya Nabi Muhammad disebut oleh Allah, mulutnya Nabi Muhammad, kata-katanya disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad berkata dengan keinginannya sendiri, tapi semuanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya Nabi Muhammad disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidaklah dusta hatinya Nabi Muhammad terhadap apa yang beliau lihat. Hatinya Nabi Muhammad disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Dadanya Nabi Muhammad disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami lapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad. Ya. Lalu sebutannya, namanya Nabi Muhammad disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat sebutanmu wahai Nabi Muhammad. Namanya Nabi Muhammad diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Al-Hakim hadis yang sahih, ketika Nabi Adam alaihissalam diusir oleh Allah dari sorga karena makan buah
khuldi. Lalu Nabi Adam meminta ampun kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan kemuliaannya Nabi Muhammad, ampuni aku. Allah bertanya kepada Nabi Adam, dari mana kamu tahu Muhammad? Padahal aku belum menciptakannya. Nabi Adam menjawab, ketika engkau menciptakan aku ya Allah, ketika engkau meniupkan roh kepadaku, aku melihat ke atas, aku melihat pada tiang-tiangnya arsy, itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Arsy itu adalah makhluk Allah yang terbesar. Arsy itu adalah makhluk Allah yang terbesar. Oleh Nabi Muhammad dibandingkan 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi. Langit yang kita lihat sekarang itu adalah langit dunia, langit pertama. Bintang-bintang yang jumlahnya miliaran, yang lebih besar daripada matahari, sangat jauh sekali jumlahnya miliaran, itu semuanya baru langit yang pertama. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad, langit pertama jaraknya 500 tahun perjalanan. Di antara langit pertama dan langit kedua itu ada tabir, jaraknya 500 tahun perjalanan. Lalu langit kedua 500 tahun perjalanan, ada tabir lagi 500 tahun perjalanan, terus sampai seperti itu. Semuanya itu 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi. Jika dibandingkan dengan arsy, singgasana Allah Subhanahu wa taala, seperti gelang yang dilemparkan ke lautan atau padang pasir. Gelangnya itu adalah 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi. Lautannya itu, padang pasir itu adalah arsy, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Pada tiang-tiangnya arsy Nabi Adam melihat itu ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku tahu ya Allah, engkau tidak menyandarkan nama Muhammad dengan namamu, melainkan Muhammad pasti hamba yang engkau paling cintai ya Allah. Allah menjawab, benar wahai Adam, walaula Muhammad ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad aku tidak menciptakan kamu. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Maknanya apa? Bukan hanya ada sekedar tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi itu menunjukkan sudah ada cahayanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad pernah tanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa pertanyaannya? Berapa umurmu? Yang ditanya umurnya malaikat Jibril. Umurnya jin kalau kita tanya ya mungkin ribuan tahun. Ya, apalagi umurnya para malaikat tidak ada matinya. Ditanya apalagi pemimpinnya para malaikat, malaikat Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad tanya, wahai Jibril, berapa umurmu? Malaikat Jibril menjawab, aku tidak tahu pasti wahai Rasulullah berapa umurku. Hanya saja saya ini melihat setiap 70.000 tahun sekali itu ada cahaya yang muncul. Setiap 70.000 tahun sekali ada cahaya yang muncul, dan aku sudah melihatnya sebanyak 70.000 kali. Itu malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad tanya, wahai Jibril, apakah engkau tahu cahaya apa itu? Malaikat Jibril menjawab, saya enggak tahu wahai Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, itu adalah aku. Itu adalah cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah menciptakan malaikat Jibril, sebelum Allah menciptakan alam semesta, ya Allah sudah menciptakan cahaya Nabi kita Nabi Muhammad. Seperti yang kita baca di dalam Maulid Simtud Duror, ketika Nabi Muhammad ditanya apa yang pertama diciptakan oleh Allah, Nabi Muhammad menjawab, innallaha khalaqa qablal asya'i nurat nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih, bahwa yang pertama diciptakan oleh Allah adalah cahaya nabimu, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu-pintu surga jumlahnya banyak. Semua pintu surga tulisannya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kemuliaan. Makanya para ulama menjelaskan kita harus ada wirid sehari minimalnya 100 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa wal gabru dzulmatun, kuburan itu gelap. Kuburan itu gelap, wasirajulaha, dan cahayanya kuburan itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa rafa'na laka dzikra, kami angkat sebutanmu wahai Nabi Muhammad. Hidupnya Nabi Muhammad dijadikan sumpah oleh Allah di dalam Al-Qur'an.
Allah berfirman, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Allah berfirman yang artinya, demi hidupmu wahai Nabi Muhammad. Allah bersumpah dengan hidupnya Nabi Muhammad, demi umurmu wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya mereka di dalam kesesatan. Dan juga Allah menyebut akhlaknya Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah menyebut sifat-sifatnya Nabi Muhammad, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini adalah kemuliaan yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi yang lain, Allah berikan kepada hanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kejadian di bulan Sya'ban ini adalah berpindahnya kiblat. Di bulan Sya'ban ini berpindah kiblat dari Palestina ke Ka'bah. Para ulama menjelaskan bahwa sebelumnya kiblat itu ke Ka'bah. Namun ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, yaitu pada bulan Rabiul Awal, Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul. Beliau hijrah sampai ke kota Madinah hari Senin tanggal 12 Rabiul. Dan beliau Nabi Muhammad wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, ketika Nabi Muhammad hijrah bulan Rabiul Awal, Allah perintahkan kiblat dipindah ke Palestina, Baitul Maqdis. Itu berlangsung selama 17 bulan sampai tahun depannya ditambah 5 bulan di bulan Sya'ban. Ya, Nabi Muhammad sangat cinta kepada Ka'bah, sehingga ketika Allah memindahkan kiblat ke Baitul Maqdis Palestina, Nabi Muhammad selalu memandang ke langit, berharap kepada Allah agar kiblat dikembalikan lagi ke Ka'bah. Nabi Muhammad selalu melihat ke langit, memandang ke langit, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban ini turunnya ayat Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i." Allah berfirman yang artinya, kami telah melihat bolak-baliknya pandanganmu ke langit wahai Nabi Muhammad. Ya, fala nuwalliyannaka qiblatan tardhaha, kami akan pindahkan kiblat yang engkau senangi wahai Nabi Muhammad. Ya, jadi kiblat dipindahkan ke Ka'bah karena apa? Itu disenangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang disenangi oleh Nabi Muhammad itu pasti disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya sunnah. Sunnah itu apa? Kebiasaan. Jadi Nabi Muhammad terbiasa sebelum menjadi nabi, dari kecilnya beliau masuk rumah dengan kaki kanan mengucapkan assalamualaikum. Kebiasaannya Nabi Muhammad. Beliau masuk kamar mandi dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Beliau makan sambil duduk, minum sambil duduk. Beliau dengan tangan kanan kalau cebok dari buang air dengan tangan kirinya. Itu kebiasaannya Nabi Muhammad dari kecil. Setiap orang pasti punya kebiasaan, ya, tapi belum tentu kebiasaan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kebiasaannya Nabi Muhammad semuanya diridhoi, dicinta oleh Allah, sehingga siapapun yang mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad itu pasti dicinta, diridhoi, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan hanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diantaranya pada bulan Sya'ban terdapat Lailatul Nisfi, ya, malam nisfu Sya'ban, ya, yang mana malam nisfu Sya'ban itu adalah salah satu malam yang mulia, malam yang mustajab. Dalam hadis, khamsul layalin la turaddu fiha du'a, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 malam di mana doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah awwalul lailatin min Rajab, malam pertama daripada bulan Rajab. Lalu yang kedua adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Lalu yang ketiga adalah Lailatul Idain, ya, malam Idul Fitri. Yang keempat adalah malam Idul Adha. Lalu yang kelima adalah Lailatul Jum'ah, yaitu malam Jumat. 5 malam ini orang yang berdoa, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita membaca maulid, kita berzikir, kita berdoa, semoga ini agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Tapi ada pengecualian yang dikecualikan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, "Yattali Allah azza wa jalla lailatan nisfi min Sya'ban
fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di malam nisfu Sya'ban Allah memandang dengan pandangan rahmat kepada seluruh makhluknya, sehingga seluruh makhluknya diampuni dosa-dosanya oleh Allah kecuali dua orang. Kecuali dua orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Li musyrikin. Yang pertama adalah orang yang musyrik, yang tidak beriman kepada Allah, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah li musyahinin, orang yang bertengkar dengan saudaranya. Orang yang bermusuhan dengan orang lain itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, orang yang memutus silaturahmi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Dalam riwayat yang lain, li'akli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Makanya di malam nisfu Sya'ban ini kita sambung silaturahmi, saling bermaaf-maafan, kita berzikir, memperbanyak doa agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ridhoi amalan kita, Allah terima amalan kita, Allah jadikan kita hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah dunia maupun akhirat, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah sampaikan kita bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.